Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Nagiteo. Saya Justina Nojo dari SMP Negeri 2 Asisa Satap dengan fasilitator Ibu Mesra Elizabeth Kelandou dan pengajar praktik Ibu Erniana Pawe dan teman saya Gaspar Pala dari SD Impres IB, pengajar praktik Ibu Erniana Pawe dan fasilitator Ibu Mesra Elizabeth Kelandou. Dan teman saya yang satu lagi, saya Margareta Pinta dari SDN Duri dengan pengajar praktik Ibu Erniana Pawe dan Ibu fasilitator Ibu Mesra Elizabeth Kelandou. Pada kesempatan ini kami akan melakukan coaching. Bapak Gaspar berperan sebagai coach untuk Ibu Tinta. Kira-kira apa saja yang sudah Bapak persiapkan? Baik, terima kasih Bu. Mari saya lakukan coaching kepada Ibu Tinta sesuai dengan alutsista dengan kriteria. Itu yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, yang keempat pertanyaan jawaban. Tanya jawab. Oke, terima kasih Pak Gaspar. Jangan lupa sebentar, ada 3 komponen inti yang harus Bapak lewati. Yang pertama itu presensi atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan dengan aktif atau mendengar dengan rasa. Dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, selamat bekerja. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Kemarin saya ada dengar permintaan dari Ibu untuk mau bercerita, berkomunikasi tentang kejadian atau tentang kegiatan yang terjadi di sekolah Ibu. Mungkin kira-kira mau cerita apa kepada saya. Terima kasih kepada Pak Gaspar. Dalam pertemuan ini saya kita mau membahas mengenai rekan guru saya yang tidak giat untuk mengembangkan sistem belajar mengajar dalam kelas. Terima kasih. Nah, apa tujuan dari percakapan ini? Nah, jadi tujuan dari percakapan ini saya bisa merubah rekan guru agar dapat merubah pola pembelajaran dalam kelas sehingga murid itu bisa merasa menyenangkan. Apa definisi akhir dari pertemuan ini? Nah, jadi kalau ditanya definisi itu, menurut saya semua guru bisa membawa pembelajaran dalam kelas agar murid merasa senang dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Terima kasih. Kira kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi kesempatan yang saya miliki sekarang mungkin saya bisa membantu rekan guru untuk melatih bagaimana cara mengolah pembelajaran dalam kelas sehingga murid itu bisa merasa senang. Dari skala 1 sampai dengan 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Anda? Jadi untuk sementara itu masih pada posisi ke-6. Apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Jadi kekuatan yang ada pada saya itu berupa pengetahuan yang saya pelajari di dalam PNM, terus di Google secara mandiri Pak. Mungkin apa yang bisa Ibu ambil? Saya
ambil adalah tips untuk pembelajaran yang menyenangkan sehingga murid itu tidak bosan dalam pembelajaran. Kira-kira apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi ibu dalam meraih tujuan? Jadi setiap kali ada sesuatu itu pasti ada gangguan. Ketika kita memiliki kemajuan pasti ada gangguan. Mungkin yang menjadi hambatan bagi saya itu tuh Pak, yang pertama mungkin cara merangkul rekan sejawat sehingga mereka mau untuk melatih dan mengenal tips pembelajaran yang menyenangkan Pak. Baik, terima kasih Bu. Memang sangat bagus sih. Iya. Rangkul, latih, dan menyenangkan siswa. Kira-kira bagaimana solusi? Jadi mungkin solusi yang saya ambil adalah saya bisa menuntun secara berkelompok, murid secara individu, sehingga mereka lebih memahami pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Apa rencana itu dalam mencapai tujuan tersebut? Rencana yang saya ambil ini adalah saya bisa melatih rekan guru, mungkin setiap hari Sabtu, dan bisa mendampingi saat melaksanakan pembelajaran. Selain itu juga saya juga meminta izin kepada rekan guru untuk melihat praktik pembelajaran yang saya bawakan di dalam kelas. Apakah ada prioritas? Di situ juga pasti ada prioritas yang menjadi prioritas saya bagi rekan guru dan guru mata pelajaran. Bagaimana jangka waktunya, Bu? Jangka waktunya yang saya ambil mungkin ya selama 1 bulan, Pak. Terima kasih. Kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana aksi itu? Mungkin ukuran keberhasilan mungkin semua rekan guru bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, dan murid itu merasa senang saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Yang menjadi komitmen saya bahwa rekan guru harus bisa melaksanakan pembelajaran dengan rasa semangat dan menyenangkan. Siapa yang membantu Ibu dalam menjaga komitmen? Yang bisa membantu saya dalam kegiatan ini, kalau di sekolah, yang pastinya itu kepala sekolah. Karena sebelum itu juga saya harus melakukan izin dengan beliau. Bagaimana tindak lanjut dari sisi kecil ini? Tindak lanjut ini, Pak, minta maaf, saya juga merasa senang karena saya bisa menemukan solusi untuk rekan guru dalam pembelajaran yang menyenangkan murid. Oke, mungkin karena waktu kita terbatas. Selamat siang. Selamat siang juga, Pak. Terima kasih atas waktunya. Baik, tadi sangat luar biasa, sangat bagus sekali sampai pada solusi-solusinya. Secara keseluruhan saya sudah melihat kehadiran penuh. Bapak juga sudah mendengarkan dengan rasa, dan Bapak juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bodoh. Sambil kita evaluasi, kira-kira yang Bapak lakukan untuk Ibu Kenta secara garis besarnya seperti apa? Yang pertama itu, kita adalah seorang pengajar dan pendidik yang baik. Kenapa saya katakan pengajar dan pendidik yang baik? Karena dalam dirimu itu ingin merubah, ingin membawa kelas menjadi suasana yang menyenangkan. Beliau tidak mau teman guru itu jatuh di dalam
kesalahan yang terbesar menjadi seorang guru adalah anak tidak diberikan kemerdekaan. Itu hal yang sangat baik yang dirasakan oleh Ibu Genta. Saya yakin apa yang dirasakan oleh Ibu Genta juga menjadi bagian pembelajaran untuk guru-guru yang lain di mana beliau bertugas. Oke, baik, dan itu sudah sangat luar biasa. Terima kasih. Kita menjalin kolaborasi. Selamat siang untuk kita semuanya. Selamat siang. Pada siang hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Saya sebagai pengamat, Ibu Genta sebagai coach, dan Ibu Justin sebagai coaching. Sebagai coach, tentu ada banyak hal yang harus disiapkan. Kira-kira apa yang sudah disiapkan oleh Ibu Genta sebagai Oke, coach? terima kasih Pak. Dalam melakukan coaching ini, yang perlu saya lakukan itu sesuai dengan alur kita, yaitu dengan beberapa kriteria. Yang pertama itu tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Baik, terima kasih. Tadi sudah jelas, tetapi saya akan menambahkan, jangan lupa dengan 3 komponen inti. Yang paling pertama itu lisensi, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan rasa. Dan yang ketiga itu pertanyaan perbuatan. Untuk itu saya selaku pengamat memberikan kesempatan kepada Ibu Genta. Selamat bekerja. Oke, selamat pagi Ibu Genta. Selamat pagi Ibu Justin. Bagaimana kabar hari ini Ibu? Kabar saya hari ini baik. Bagaimana dengan kabar Ibu Justin? Kabar saya untuk hari ini, kalau fisik saya baik-baik, hanya hati saya sedikit sedih Ibu. Oh, jadi begini sedikit sedih. Kira-kira ada apa Ibu? Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu? Mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini Ibu bisa mendapatkan pencerahan dari rasa sedih yang Ibu miliki. Sekarang Ibu bisa sampaikan kira-kira permasalahannya itu seperti apa? Oke Ibu, terima kasih. Saya sedikit mengalami masalah, sampai saya terbawa perasaan sedih karena kemarin ketika ujian akhir semester anak-anak nilainya lebih banyak di bawah KKM Ibu. Itu yang membuat saya sangat sedih karena saya sudah memberikan anak-anak itu kisi-kisi untuk mereka belajar, tetapi nilai mereka di luar harapan saya begitu. Oh, karena memang nilai anak itu tidak sesuai dengan harapan Ibu. Kira-kira menurut Ibu itu nilai Ibu harapkan itu seperti apa? Oh begini Ibu, saya kebetulan ngajarnya kelas 7 dan 8. Tetapi untuk siswa kelas 8 itu nilai mereka luar biasa bagus-bagus. Hanya siswa-siswa kelas 7 itu nilai mereka lebih banyak di bawah standar KKM. Itu nilai mereka 60, bahkan nilai mereka tuh ada yang 50 Ibu. Di situ saya merasa sangat-sangat sedih. Begitu. Ibu kira-kira yang membuat nilai anak-anak tidak memenuhi syarat itu apa Bu? Oh Ibu begini, yang membuat nilai anak-anak itu tidak memenuhi syarat, setelah saya tanyakan ke anak-anak, jawaban mereka seperti ini, Ibu kami punya materi itu terlalu luas, materi IPS Ibu punya itu luas sekali,
Jadi kami mengalami macam kesulitan untuk belajar karena ketika kami di SD itu materi IPS kami itu hanya sedikit, tetapi waktu kami sudah di SMP materi IPS itu banyak sekali karena di sana ada sosiologi juga ada, sejarah dan geografi ada di dalamnya. Itu yang pertama Ibu. Yang kedua, kami selama ini lebih banyak kegiatan ekstra, maka kami waktu belajarnya itu terbatas sekali. Oke. Kira-kira menurut Ibu itu strategi apa mungkin yang Ibu lakukan agar nilai anak-anak itu lebih bagus untuk ke depannya? Oke, terima kasih Ibu atas untuk motivasinya. Memang selama ini saya belum terapkan tentang manajemen waktu belajar anak-anak di rumah. Jadi anak-anak waktu belajar mereka tuh terbengkelai sekali. Itu yang pertama. Yang berikut, saya belum mengidentifikasi gaya belajar anak. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa mengidentifikasi gaya belajar anak. Oke. Kira-kira rencana Ibu itu selanjutnya itu bagaimana? Rencana saya selanjutnya itu saya akan menyesuaikan sesuai dengan gaya belajar anak. Misalnya ada yang audio visual, dan ada juga yang kinestetik. Mudah-mudahan kedepannya sudah sesuai harapan saya. Kapan itu Ibu jalankan itu? Rencana ini saya jalankan di semester 2 Ibu, di awal-awal semester sebelum KBM aktif. Oke, bagus sekali Ibu sudah merencanakan itu. Terus dari rencana itu siapa saja yang Ibu libatkan dalam kegiatan ini? Dalam perencanaan saya yang saya libatkan guru BPBK. Oke, bagus sekali. Mudah-mudahan rencana Ibu itu sesuai dengan yang Ibu harapkan ya. Ibu, di sini Ibu bisa simpulkan apa pertemuan kita hari ini, mungkin ada gambaran. Oke, terima kasih Ibu. Setelah pertemuan kita pada pagi hari ini, saya sudah sedikit tergambarkan untuk anak-anak. Jadi kedepannya mudah-mudahan anak-anak lebih sukses lagi. Oke, terima kasih ya Bu. Semoga rencana Ibu itu mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih juga Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa-siswa kita. Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih ya berdua. Tadi Ibu Rinta itu luar biasa, sangat bagus. Secara keseluruhan saya sudah melihat yang pertama itu keterangan penuh, mendengarkan tuntas itu saya sangat dari Ibu itu saya bangga. Yang ketiga, mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu mesti jawab yang bagus sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Itu satu hal yang luar biasa. Sambil kita evaluasi tentang tirta yang Ibu lakukan untuk Ibu Justin itu secara garis besar itu bagaimana? Jadi menurut yang saya amati, yang saya melakukan coaching terhadap Ibu Justin, saya merasa apresiasi kepada Ibu Justin. Yang awalnya tadi saya juga berpikir mau berbicara tentang apa, ternyata Ibu Justin itu sebagai guru dia juga merasa sedih dengan siswanya. Setelah merasa sedih itu, dari rasa sedih itu dia punya semangat yang tinggi untuk mau merubah bagaimana cara agar nilai-nilai yang dia merasa sedih itu dia bisa merubah itu dengan berbagai cara, dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang dia buat, lalu melibatkan guru-guru, rekan-rekan gurunya, dan BPBK dari sekolahnya Ibu Justin. Mudah-mudahan dengan apa yang Ibu lakukan ini semoga bisa bermanfaat bagi peserta didik dan bisa merubah dan membuat hati Ibu Justin itu tidak merasa sedih lagi ke depan. Ya, terima kasih
luar biasa jawaban Bu. Terima kasih ya. Sangat bagus ya. Dapat berikan yang terbaik. Kita semua. Pembelajaran hargai potensi diri. Oke, selamat siang untuk kita. Selamat siang. Oke, semangat sekali. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan kepada teman berdua untuk melakukan coaching. Ibu Justin sebagai coach dan Pak Arnold sebagai coaching, dan kesempatan ini Ibu Justin akan melakukan coaching terhadap Pak Arnold. Nah, dari kegiatan ini saya mau bertanya dulu kepada Ibu Justin, kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk melakukan coaching ini terhadap Pak Arnold? Oke, terima kasih Ibu Minta. Yang saya persiapkan untuk melakukan coaching pada Bapak Gaspar, yang pertama itu saya persiapkan sesuai dengan Alur Tirta. Itu di sana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, terima kasih Ibu. Selain itu juga saya ingin mau menambahkan ada 3 komponen inti yang harus Ibu persiapkan itu. Yang pertama itu kehadiran penuh. Ibu juga harus bisa mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga itu Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi selamat melakukan kegiatan. Selamat sore Bu Justin. Selamat sore juga Pak Gaspar. Bagaimana kabar? Ya, kalau hari ini kabar baik. Ya. Kabar kemarin itu kabar kurang baik. Oh, kabar yang kurang baik itu kira-kira ada masalah, ada persoalan apa Pak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami. Kira-kira apa Pak? Tentang pembelajaran di dalam kelas. Dalam kelas saya bingung, saya kecewa, kesal ya, dengan beberapa siswa yang tidak aktif dan beberapa siswa yang super aktif. Pasti Ibu tahu yang tidak aktif itu seperti apa dan super aktif itu yang seperti apa. Memang ketika mereka yang super aktif ya, terlalu berkelebihan, pukul meja, lari, kiri kanan, naik di atas meja. Sedangkan siswa yang tidak aktifnya, ketika kita berikan pertanyaan, tidak ada satu jawaban yang keluar dari mulut mereka. Oh begitu Pak. Kira-kira faktor apa yang membuat anak-anak itu tidak serius dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Mereka tidak serius dengan pembelajaran di dalam kelas. Itu karena terbiasa dengan pendidikan lama. Mereka tidak terlalu menghormati, menghargai guru yang sementara memberikan pelajaran kepada mereka. Yang kedua, faktor dari rumah. Orang tua membiasakan anak-anak untuk melakukan atau membiarkan anak-anak itu semau gue. Jadi dengan sendirinya mereka tidak tahu taat pada pembelajaran. Mereka datang ke sekolah hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk bermain, dan juga mereka senang sekali untuk berolahraga. Oh begitu. Kira-kira respon Pak Guru untuk siswa-siswa yang dalam kegiatan proses belajar mengajar yang tidak serius seperti apa? Sebagai seorang pendidik dan pengajar, respon saya ya
agak sedikit kecewa. Itu sebagai guru. Dan sebagai seorang pendidik, saya akan berusaha mendalami hal tersebut untuk dijadikan sebagai rujukan pembelajaran ya, di masa yang akan datang. Kalau boleh tahu, di saat Bapak kegiatan proses belajar mengajar itu, Bapak menggunakan sumber belajarnya apa? Kalau bicara tentang sumber belajar ini ada banyak. Yang paling pertama itu buku. Yang kedua dari internet. Kalau dari internet, otomatis di sana ada video pembelajaran. Pasti kita cari-cari di PC, kemudian kita buat YouTube, artikel-artikel lain yang berkaitan dengan pembelajaran di dalam kelas yang aktif, kreatif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Oke, menurut Bapak sumber belajar yang Bapak gunakan ini sudah sangat membantu anak untuk lebih fokus dalam proses belajar. Kalau saya pikir-pikir, penggunaan dari internet atau referensi lain, buku, dapat membantu mereka untuk lebih aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Oke, saya juga sangat setuju kalau Bapak gunakan sumber belajar misalnya internet, YouTube, Bapak gunakan untuk kemajuan peserta didik. Jadi sekarang rencana Bapak selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa? Untuk menyelesaikan masalah ini ada pola pendekatan pribadi maupun pendekatan kelompok. Pendekatan pribadi, saya akan menemui atau memanggil siswa-siswa yang aktif, yang super aktif, dan tidak aktif. Dan khusus bagi mereka yang super aktif, akan saya berikan bimbingan, arahan, dan memberikan motivasi kepada mereka. Itu jangka pendek. Kalau jangka menengah, itu akan saya panggil ya, orang tua dan bertanya kira-kira apa yang latar belakang apa yang terjadi dalam keluarga mereka, sehingga anak-anak ini sangat super aktif. Yang berikut, sebagai seorang guru, kita ada pimpinan, yaitu kepala sekolah. Dan hal ini akan saya beritahu kepada Bapak Kepsek untuk menyelesaikan persoalan ini sehingga dapat mencapai titik temunya, masukan, kritik, dan saran yang diberikan oleh kepala sekolah dapat menjadi rujukan bagi saya untuk memulai proses pembelajaran KBM ke depan. Oke, luar biasa, bagus sekali. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Apa pikiran kemudian Bapak ke depannya? Sebagai seorang pengajar dan pendidik, saya katakan pengajar dan pendidik, ya, saya berkomitmen ya, untuk selalu membuat rencana pembelajaran dan memberikan motivasi kepada mereka dengan menggunakan banyak sumber belajar. Kalau untuk motivasi, saya kadang-kadang dan saya akan mempersiapkan video orang yang sukses, anak-anak yang sukses seperti ini sesuai dengan bakat dan minat mereka. Contoh Cristiano Ronaldo, itu mereka punya minat di bola kaki, artis-artis yang lain, dan memberikan materi yang sebaik-baiknya kepada mereka dan
itu otomatis dapat menjalankan Merdeka Belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Dan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Oke, terima kasih, sangat luar biasa. Oke, terima kasih kepada Ibu Yustin dan Pak Gaspar. Terima kasih juga kepada Ibu Yustin yang sudah melakukan coaching terhadap Pak Gaspar. Saya merasa sangat apresiasi buat berdua, dan sangat bagus Ibu Yustin sudah melakukan coaching dan sudah melalui alur-alur kita seperti menjadi pendengar yang baik. Ibu Yustin sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Gaspar itu mampu menjawab dan mau merubah dari apa yang dia alami, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini saya mau bertanya dulu, kira-kira apa yang Ibu Yustin dapatkan dari Pak Gaspar? Apa ada kemajuan atau perubahan setelah melakukan coaching tadi? Oke, terima kasih Ibu Enta. Yang saya dapatkan ketika saya melakukan coaching kepada Bapak Gaspar, di sana Bapak Gaspar luar biasa sudah memberikan solusi-solusi terbaik untuk anak-anak yang ketika proses pembelajaran berlangsung mereka selalu ribut gaduh di dalam ruangan. Yang berikut Bapak Gaspar juga sudah menggunakan sumber belajar yaitu internet, YouTube. Itu yang luar biasa sekali, saya apresiasi untuk Pak Gaspar. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Ibu Yustin. Oke, selamat siang untuk kita semua. Kegiatan coaching kita pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih teman berdua untuk partisipasinya. Berbagi untuk negeri demi bakti pada